Salah satu orang terkaya dunia Elon Musk memprediksi Ukraina akan semakin melemah seiring dengan serangan masif yang dilakukan oleh Rusia. Dalam sebuah postingannya di X, bos Tesla dan SpaceX tersebut memperingatkan Ukraina akan ada banyak wilayah Kiev yang dicaplok Moskow dan berjatuhannya tentara Ukraina. Dalam sebuah postingannya di X, ia mengungkapkan bahwa orang bodoh pun mampu meramal serangan balik Ukraina tahun lalu akan gagal. Ia menambahkan bahwa bahkan jika Kiev mengikuti rekomendasinya untuk memperkuat dan menerapkan semua sumber daya untuk pertahanan, akan menjadi sulit untuk menguasai lahan yang tidak memiliki penghalang alami yang kuat. Tentara Ukraina telah menyaksikan lebih dari 444.000 korban militer selama konflik yang sedang berlangsung, termasuk lebih dari 166.000 orang selama serangan balasan tahun lalu, menurut perkiraan bulan lalu dari Kementerian Pertahanan Rusia. Namun, Presiden Vladimir Zelensky mengklaim pada bulan Februari bahwa hanya 31.000 tentara negaranya yang terbunuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Miliarder tersebut melanjutkan dengan berpendapat bahwa semakin lama perang berlangsung, semakin banyak wilayah yang akan dikuasai Rusia hingga mereka mencapai Dnieper, yang sulit untuk diatasi. Namun, jika perang berlangsung cukup lama, Odessa juga akan jatuh. Apakah Ukraina kehilangan semua akses ke Laut Hitam atau tidak? Menurut saya, adalah pertanyaan sebenarnya yang tersisa. Saya merekomendasikan penyelesaian yang dinegosiasikan sebelum hal itu terjadi. Elon Musk telah beberapa kali mengubah posisinya mengenai Ukraina sejak konflik dimulai pada awal tahun 2022. Dia awalnya memberi Kiev terminal internet Starlink gratis dan akses ke jaringan berbasis satelit, tetapi menolak untuk mengaktifkan layanan di dekat Crimea karena takut Ukraina akan menggunakannya untuk memandu serangan drone terhadap armada Laut Hitam Rusia. Jika ini terjadi, jelasnya tahun lalu, SpaceX akan terlibat dalam perang besar dan eskalasi konflik. Musk juga menggunakan akun X-nya untuk berbicara secara luas tentang arah konflik. Lebih dari setahun yang lalu, ia mengusulkan agar Kiev membatalkan klaimnya atas Crimea, mendeklarasikan netralitas, dan mengizinkan 4 wilayah baru Rusia, Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye, untuk mengadakan referendum baru tentang bergabung dengan Federasi Rusia. Proposal ini mirip dengan persyaratan yang ditawarkan Rusia kepada Kiev dan negara-negara barat sebelum konflik dimulai, kecuali Moskow pada awalnya hanya menyerukan otonomi di Donetsk dan Lugansk. Moskow telah menekankan bahwa mereka tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan yang bermakna dengan Kiev dan menyalahkan kurangnya terobosan diplomatik pada pihak berwenang Ukraina, yang menolak untuk menerima kenyataan di lapangan. Ukraina harus mempertimbangkan fakta bahwa perbatasannya telah berubah secara drastis sejak tahun 2022. Kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Sabtu, mengomentari saran Zelensky bahwa kembali ke perbatasan tahun 1991 tidak lagi menjadi prasyarat untuk negosiasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.